Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Tiara Yuanisa. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Aceh. Selamat menyaksikan. Pertama, kita akan membahas tentang sejarah Kesultanan Aceh. Nah, sebelumnya, kalian tahu nggak sih Kerajaan Aceh itu berdiri pada tahun berapa? Jadi, Kerajaan Aceh berdiri pada tahun 1514, di mana raja pertamanya yaitu Sultan Ibrahim atau Ali Mugayyad Shah. Kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Sebelumnya, kerajaan ini belum diketahui kapan pasti berdirinya. Namun, menurut pendapat Anas Mahmud, Kerajaan Aceh berdiri pada abad ke-15 Masehi. Pada pemerintahan Sultan Ali Mugayyad Shah, beliau meluaskan wilayah kekuasaannya ke daerah Pidi yang bekerja sama dengan Portugis. Dengan keberhasilan beliau dalam menguasai beberapa wilayah dan menggabungkannya menjadi Kesultanan Aceh Darussalam, membuat beliau dianggap sebagai pendiri kekuasaan Aceh. Mau tanya lagi nih, kalian tahu nggak sih siapa saja raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Aceh ini? Nah, raja pertama tadi itu Sultan Ali Mugayyad Shah. Kemudian, beliau digantikan oleh anak sulungnya yaitu Sultan Salahuddin dari tahun 1528 sampai 1537. Pada saat pemerintahan Sultan Salahuddin, beliau menyerang Malaka pada tahun 1537. Namun, beliau mengalami kegagalan. Kemudian, Sultan Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar dari tahun 1537 sampai 1568. Pada pemerintahan Sultan Alauddin, beliau berhasil menaklukkan Aru dan Johor. Setelah itu, Sultan Alauddin digantikan oleh Sultan Ali Riayat Shah dari tahun 1568 sampai 1573. Kemudian Sultan Sri Alam, Sultan Muda dari tahun 1604 sampai 1607 dan Sultan Iskandar Muda dari tahun 1607 sampai 1636. Pada saat pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh mengalami puncak kejayaan, di mana Kerajaan Aceh menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas perdagangan Islam, bahkan menjadi bandar transit yang menghubungkan dengan pedagang Islam di barat. Pada saat itu, Aceh juga telah menjalin hubungan dengan para pemimpin Islam di kawasan Arab sehingga dikenal dengan sebutan Serambi Mekah. Nah, puncak hubungan tersebut terjadi pada masa kekhalifahan Utsmaniyah. For your information, Kesultanan Aceh Darussalam ini pernah menjadi kerajaan Islam terbesar di Nusantara dan kelima terbesar di dunia pada abad ke-15. Kemajuan Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17. Menurut A. Jones, berdasarkan semua bukti yang ada, Aceh bukan hanya dikenal tetapi juga sangat penting. Aceh menjadi pusat perkembangan sebuah kerajaan maritim yang perkasa, yang sangat Islam dan mandiri dalam perdagangan. Selain itu, kesultanan ini juga memiliki hubungan internasional yang luas jangkauannya. Tidak ada negara lain di Nusantara yang memiliki hubungan politik diplomatik yang begitu intens dengan kerajaan di Mughal, Persia, dan Turki kecuali Aceh. Bahkan, Turki bukan hanya membantu Aceh di bidang militer saja, tapi juga di bidang politik. Oleh karena itu, posisi Aceh pada abad ke-16 diakui dunia secara internasional. Aceh juga merupakan negeri yang kaya dan makmur. Aceh dikenal memiliki sumber daya alam yang kaya. Aceh dikenal sebagai penghasil kapur barus, kemenyan, timah, dan rempah-rempah seperti lada dan kopi. Selain itu, Aceh juga menempati letak strategis dengan posisinya sebagai pusat pelabuhan dagang dan jalur transportasi dengan negara-negara lain. Dengan letak strategis pusat pemerintahan Aceh, ditambah dengan kekayaan sumber daya alamnya, membuat Aceh menjadi negara kota yang makmur dan sejahtera.
Perkembangan keagamaan dan penyebaran dakwah Islam di Aceh pun sangat pesat. Kemajuan Aceh dalam bidang agama ditandai dengan munculnya Aceh sebagai kiblat pengajaran Islam. Aceh melahirkan nama-nama para intelektual muslim atau ulama terkenal seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin Al-Sumatrani, Nuruddin Al-Raniri, dan Abdul Rauf Al-Sintili sekitar abad ke-17 atau 18 Masehi. Empat nama tokoh tersebut mewarnai sejarah pemikiran keagamaan Kesultanan Aceh, seperti Nuruddin Al-Raniri dan Abdul Rauf Al-Sintili adalah dua dari tiga mata rantai utama dari jaringan ulama di wilayah Melayu Indonesia dengan Timur Tengah yang mempunyai peranan penting dalam menghadirkan pembaruan keagamaan. Selain itu, Aceh juga berperan sebagai tempat pertemuan ulama dan intelektual muslim dari berbagai dunia Melayu dan muslim dari Timur Tengah. Sedangkan menyangkut hukum, syariat merupakan sumber hukumnya. Selanjutnya akan membahas pusat studi Islam di Asia Tenggara. Kesultanan Aceh dikenal menjadi pusat studi keislaman di kawasan Asia Tenggara. Kalimat tersebut bukan hanya muncul sendiri, tetapi karena bentuk kerja keras dari berbagai pihak pengetahuan dan keilmuan yang panjang serta berkesinambungan, maka pusat studi keislaman di Aceh mencapai puncaknya pada abad ke-17 Masehi. Pada masa tersebut, ibu kota Kesultanan Aceh Kutaraja atau sekarang yang dikenal dengan Banda Aceh merupakan salah satu kota yang menjadi pusat kegiatan pendidikan kebudayaan dan ilmu pengetahuan di kawasan Asia Tenggara. Tiga tempat utama kerajaan yang menjadi pusat kegiatan pendidikan yaitu Masjid Baitur Rahim, Masjid Musyahadah, dan Masjid Jami' Baitur Rahman. Banyak para pelajar yang menuntut ilmu di tempat ini yang berasal dari berbagai negeri di Asia Tenggara. Selain ketiga pusat di atas, ada beberapa lembaga yang didirikan Kesultanan Aceh untuk mengembangkan pengetahuan dan pendidikan, yaitu Balai Sertia Ulama atau Jawatan Pendidikan, Balai Jamaah Himpunan Ulama, di mana yang beranggotakan para ahli agama, dan Balai Sertia Hukama atau Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan. Sedangkan bentuk lembaga pendidikan di Kesultanan Aceh yaitu ada Maunasah yang setingkat sama SD atau MI, ada Rangkang yang setingkat dengan SMP atau MTS, ada Dayah yang setingkat sama SMA atau MA, dan Dayah Teung Kucing yang setingkat dengan perguruan tinggi, yang mana mengajarkan tentang tafsir, tasawuf, dan sebagainya. Selanjutnya itu membahas tentang jaringan ulama Timur Tengah dan Nusantara. Telah dijelaskan kalau Aceh tadi telah melahirkan nama-nama intelektual muslim atau ulama terkenal seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin Al-Sumatrani, Nuruddin Al-Raniri, dan Abdul Rauf Al-Sintili. Mereka masing-masing berkontribusi yang signifikan dalam bidang tasawuf, kalam, dan pemikiran Islam. Mereka membawa ajaran Islam yang menggabungkan syariat dan tasawuf, serta memainkan peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan agama di wilayah tersebut. Melalui upaya dan kerja keras ulama-ulama tersebut, Aceh berhasil menjadikan Islam sebagai landasan utama dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan di wilayah tersebut. Baiklah, sekian video penjelasan mengenai Kesultanan Aceh. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.